kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya sesuai dengan yang kita rencanakan. Kita akan membuat variabel array tetap satu dimensi tapi asosiatif. Jadi asosiatif maksudnya tidak menggunakan lagi angka indeks untuk masing-masing elemen array, tapi menggunakan asosiasi atau penamaan. Jadi tetap satu dimensi, tapi masing-masing indeksnya itu bukan angka, tapi berupa penamaan. Nah, di sini kita akan buat sebuah metode lagi di controller data, lalu akan menampilkan view dengan nama belajar data 03 dengan titlenya ini. Di variabel tersebut nilainya masih sama di latihan sebelumnya. Kemudian kita akan coba tampilkan pada elemen input yang bertipe teks. Oke, sekarang kita kembali ke aplikasi yang pernah kita buat sebelumnya. Di controller data kita buat dulu sebuah metode function public function, nama metodenya data 03, jangan lupa buka kurung lalu kurung kerawal. Nah, proses pembuatan array satu dimensi dengan asosiatif kira-kira seperti ini. Jadi nama variabelnya tetap kita gunakan mk, jangan lupa kurung siku. Nah, berikutnya nilainya di sini bukan sebatas nilai tapi diikutkan asosiasinya. Nah, contohnya ini MKIS diberi nama asosiatif kode. Nah, jadi kode lalu nilainya MKAIS. Nah, lalu nilai berikutnya asosiasinya nama, nilainya audit sistem informasi. Nama, nilainya audit sistem informasi. Lalu berikutnya SKS, nilainya 3. Kemudian berikutnya jam, nilainya 6. Lalu terakhir pengajar, nilainya Mo Iskandar Sabang. Nah, kemudian kita tampilkan ke dalam view seperti biasa. This, tampilkan view. Ingat nama file view-nya dan foldernya view data / belajar data 03. Lalu dimasukkan variabel mk, jangan lupa titik koma. Nah, sekarang kita save terlebih dahulu, lalu kita membuat file view. Nama file view yang akan dibuat belajar data 03.php. Nah, kemudian kita buat tag HTML. Title-nya variabel array satu dimensi asosiatif. Variabel array satu dimensi asosiatif.
aktif. Nah, sekarang kita cek dulu nilai-nilai variabel itu dengan menggunakan function cetak var. Kita buka tag PHP. Cetak var data. Nah, kita coba apakah nilai-nilai dari variabel MK ini berhasil masuk ke dalam view. Nah, kita panggil metode data 03. Nah, ada yang salah di line 28. Line 28 pada controller, maksudnya ini bukan tanda tambah tapi sama dengan seperti ini. Kita save ulang, kemudian di refresh. Nah, ini jadi variabel data ini memiliki beberapa indeks. Jadi bukan lagi angka indeksnya, tapi kode, nama, SKS, jam, pengajar. Oke, ini kita ganti menjadi huruf kecil ya. Sebaiknya huruf kecil supaya kita tidak perlu direpotkan dengan huruf-huruf yang seperti itu. Nah, kita refresh. Oke, kembali nama. Kemudian coba kita tampilkan salah satu nilai yang ada variabel data. Echo data. Nah, kalau di sebelumnya disebutkan angka indeksnya, contoh indeks 0. Tapi di array asosiatif yang disebutkan adalah nama asosiasinya. Jadi seperti kode. Berarti yang ditampilkan adalah yang ini. Karena ini asosiatifnya kode. Nah, coba kita save. Kemudian paste di browser. Nah, itu MKIS. Nah, itu kira-kira cara menampilkan variabel yang berasosiatif. Nah, sekarang bagaimana kalau yang digunakan indeks? Kita coba hasilnya. Kemudian kita save. Kembali ke browser, di refresh. Nah, katanya undefined offset 0. Jadi tidak dikenal. Indeks 0. Karena yang dikenal adalah nama asosiatifnya. Atau kita ganti dengan asosiatif lain yang tidak dikenal. Misal hari. Nah, kita ketahui asosiatif yang kita miliki kode, nama, SKS, jam, dan pengajar. Nah, tapi yang minta kita tampilkan di sini adalah asosiatif hari. Nah, kita coba di browser. Refresh. Nah, yang muncul undefined index hari. Jadi maksudnya tidak dikenal indeks yang bernama hari pada line 9 di file ini. Nah, kita benahi kembali. Nah, berarti yang boleh dituliskan di sini kode atau nama sesuai dengan asosiatif yang dimiliki. Nah, sekarang kita akan tampilkan nilai-nilai tersebut di dalam elemen bertipe teks. Jadi elemen input bertipe teks. Nah, ini kita hapus dulu. Kita belajar menampilkan elemen terlebih dahulu. Nah, seperti biasa, elemen input dibuat dengan tag input. Lalu value-nya. Nah, saya ambil contoh value yang saya mau tampilkan belajar.
Kita save. Nah, di browser kita coba, sudah muncul satu elemen input, lalu isinya di dalam di sini adalah belajar yang tampil tersebut itu karena kita menuliskan di value-nya. Nah, kalau seperti itu di sini bisa kita ganti dengan data, lalu asosiatifnya contohnya kode. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, tapi perlu kita ketahui ini adalah menampilkan variabel. Menampilkan variabel harus menggunakan PHP. Nah, jadi kita ganti, kita buka terlebih dahulu PHP-nya. Tag PHP echo, lalu yang kita tampilkan data asosiatif kode. Nah, titik koma, lalu tutup tag PHP. Nah, ini kira-kira cara menampilkan. Kita coba save, lalu kita refresh, coba undefined unexpected. Nah, kita lihat yang kurang di sini. Oh, ini. Nah, kita save ulang. Lalu kita tampilkan di proses refresh. Nah, undefined apa ini ya? Undefined konstanta data. Ya, undefined konstanta data maksudnya ini tidak memiliki string $. Jadi harusnya seperti ini. Save, dicoba lagi. Nah, sudah muncul. Sekarang kita rapikan, kita tambahkan tulisan di depannya, kode mata kuliah, lalu elemennya, lalu di baris berikutnya kita tambahkan nama mata kuliah beserta elemen input. Nah, kita coba kode mata kuliah titik 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita pindah ke baris berikutnya, BR. Kita buat lagi nama mata kuliah titik 2, lalu kita buat elemen inputnya cukup seperti ini, kemudian tekan tombol tab. Nah, lalu value-nya diambil dari variabel data. Oke, ini kita singkat ya, seperti ini. Kan maknanya sama dengan PHP echo, variabel data asosiatif nama, lalu tutup tag PHP. Untuk memudahkan daripada bingung melihat titik 2 berdekatan, ini kita ganti dengan petik 1. Nah, ini juga kita ganti dengan petik 1 supaya kita tidak kebingungan melihat sekian banyak tanda petik 2. Ya, lalu kita klik lagi ke baris berikutnya. Berikutnya jumlah SKS titik 2, lalu dibuat elemen inputnya, value. Langsung siapkan ya petik 2 nya, lalu kita buka tag PHP echo yang ditampilkan dari variabel data asosiatif SKS, tutup. Nah, berikutnya kita buat lagi untuk jumlah jam titik 2, elemen input,
value-nya, petik 2, buka tag php echo dari variabel data asosiatif jam, tutup. Nah, berikutnya kita break lagi pengajar, titik 2, lalu buat elemen input, value inputnya, petik 2, lalu buka tag php echo dari data asosiatif pengajar. Nah, coba kita save lalu kita lihat hasilnya pada browser. Nah, seperti yang tadi ya. Jadi sementara biar seperti ini dulu, tidak rapi, karena poin kita pada saat ini adalah bagaimana menampilkan nilai variabel di dalam elemen. Di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membuat menjadi lebih rapi ya. Oke, saya kira itu tata cara menampilkan variabel satu dimensi yang memiliki asosiatif di dalam elemen HTML yang bertipe input. Cara pembuatan variabel array yang berasosiatif, selain dengan cara ini, kita juga bisa menuliskan dengan cara lain. Sekarang yang ini coba saya komentari dulu supaya tidak berfungsi. Nah, caranya bisa dilakukan dengan seperti ini. MK, lalu nama asosiatifnya, kode, kemudian nilainya MK underscore AIS, lalu titik koma, lalu asosiatif berikutnya MK, nama asosiatifnya nama, nilainya audit sistem informasi, lalu berikutnya lagi MK, nama asosiatifnya SKS, nilainya 3, titik koma, buat lagi MK, nama asosiatifnya jam, nilainya 6, titik koma, terakhir MK asosiatifnya pengajar, lalu nilainya Mu Iskandar Sabang, titik koma. Jadi cara membuat ini dengan yang ini pada dasarnya sama. Jadi terserah mana yang lebih mudah menurut Anda. Coba kita save yang ini ya. Kemudian kita paste di browser. Nah, tetap sama hasilnya. Oke, yang ini saya delete. Lalu saya kembalikan ke sini. Oke, seperti itu cara pembuatan file array variabel array satu dimensi yang berasosiatif.